Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Anak-anak, pada pertemuan pembelajaran 2 minggu ini, kalian telah mempelajari materi tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia. Bagi kalian yang belum memahami dalam mengerjakan soal-soal tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia, silakan simak contoh pembahasan soal-soal pemberian nama senyawa dan penyetaraan persamaan reaksi kimia berikut. Untuk kelas 10, tata nama senyawa yang difokuskan yaitu tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa anorganik dibedakan ada dua, yaitu senyawa biner dan senyawa poliatom. Senyawa biner itu berarti terdiri dari dua unsur atau dua jenis atom. Kalau senyawa poliatom, senyawa yang terdiri dari lebih dari dua unsur atau dua jenis atom, lebih dari dua jenis atom. Senyawa biner dibedakan ada dua, yaitu senyawa biner yang tersusun atas unsur non-logam dan unsur non-logam, dan senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan unsur non-logam. Untuk senyawa biner yang tersusun atas unsur non-logam dan unsur non-logam, cara memberikan nama ada dua, yaitu yang pertama menggunakan awalan. Awalan ini didasarkan pada jumlah atom. Yang kedua menggunakan bilangan oksidasi. Kemudian untuk senyawa biner unsur logam yang terdiri dari unsur logam dan non-logam, ini cara memberikan nama juga ada dua, yaitu digolongkan yang pertama bila unsur logamnya merupakan golongan 1A, 2A, dan 3A, dan yang kedua apabila unsur logamnya merupakan unsur transisi. Kemudian untuk senyawa poliatom, ini digolongkan ada dua, di mana unsur logamnya merupakan golongan 1A, 2A, dan 3A yang pertama ini. Yang kedua apabila unsur logamnya merupakan unsur transisi. Untuk senyawa poliatom, di mana unsur logamnya merupakan unsur transisi, aturan pemberian namanya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara sistematis, yang kedua yaitu dengan cara akhiran. Nah, semuanya ini sudah ada rumusan cara memberikan nama senyawa, supaya mudah dipahami dan dihafalkan. Contoh, untuk senyawa biner non-logam dengan menggunakan awalan. Cara memberikan nama, pertama menyebutkan jumlah atom unsur non-logam pertama atau yang depan. Diikuti nama unsur non-logam pertama, disambung dengan jumlah atom unsur non-logam kedua, dilanjutkan nama unsur non-logam kedua ditambah akhiran ida. Kemudian yang menggunakan bilangan oksidasi, rumusannya yaitu menyebutkan nama unsur non-logam pertama yang di depan, kemudian diikuti bilangan oksidasi unsur non-logam pertama dengan menggunakan angka Romawi di dalam kurung, kemudian disambung dengan nama unsur non-logam kedua ditambah akhiran ida. Untuk senyawa biner yang terdiri dari unsur logam dan non-logam, di mana logamnya golongan A, nah rumusannya demikian. Nah, cukup menyebutkan nama unsur logam A disambung dengan nama unsur non-logam ditambah akhiran ida. Untuk senyawa biner logam non-logam, di mana unsur logamnya merupakan unsur transisi, rumusan pemberian nama ada dua cara. Yang pertama ini
dengan cara sistematis, yaitu dengan menyebutkan nama dalam bahasa Indonesia unsur logam transisi, diikuti oleh bilangan oksidasi logam transisi, dilanjutkan nama unsur non-logam ditambah akhiran ida. Kemudian cara yang kedua dikenal dengan cara akhiran, yaitu menggunakan nama Latin unsur logam transisi ditambah akhiran I atau O, kemudian dilanjutkan dengan nama unsur non-logam ditambah akhiran ida. Kemudian untuk senyawa poliatom, di mana unsur logamnya ini merupakan golongan A, golongan 1A, 2A, 3A. Rumusan pemberian nama yaitu cukup menyebutkan nama unsur logam golongan A, kemudian dilanjutkan nama anion poliatom. Lah, nama-nama anion poliatom itu sudah ada daftarnya. Kemudian untuk senyawa poliatom yang mengandung unsur logam transisi. Cara memberikan nama ada dua cara, yaitu cara sistematis dan cara akhiran. Nah, cara sistematis ini menggunakan nama Indonesia unsur logam transisi, kemudian diikuti bilangan oksidasi logam transisi, dilanjutkan nama anion poliatom. Kemudian yang cara akhiran yaitu menyebutkan nama Latin unsur logam transisi ditambah akhiran I atau O, dilanjutkan nama anion poliatom. Nah, sekarang kita membahas soal tentang tata nama senyawa. Di sini ada 5 soal untuk memberikan nama senyawa. Kalau ada rumus kimia yang sudah bermacam-macam seperti ini, untuk memberikan nama, kalian tetap harus ingat. Rumus-rumus ini tergolong senyawa biner atau poliatom. Sekarang kita bahas yang A. NF3 terdiri dari 2 atom, berarti senyawa biner. Senyawa biner yang mana? Kita lihat. N merupakan unsur non-logam. Yang di depan berarti unsur non-logam pertama. F ternyata juga unsur non-logam. N ini golongan 5A, F golongan 7A. Jadi ini semuanya non-logam. Berarti ini senyawa biner yang tersusun atas non-logam dan non-logam. Nah, rumusan pemberian namanya yaitu menyebutkan jumlah atom unsur non-logam yang pertama, berarti N, ini jumlahnya 1. Nah, seharusnya berawalan mono, tetapi karena ini unsur yang pertama, awalan mono tidak dipakai. Awalan mono biasanya dipakai unsur yang kedua. Terus nama unsur N itu nitrogen. Kemudian menyebutkan jumlah atom unsur yang kedua. Jumlahnya 3, berarti nanti menggunakan awalan tri. Kemudian nama unsur yang kedua, fluor. Terus ditambah akhiran ida. Jadi namanya kalau begitu ini nitrogen trifluorida. Untuk senyawa biner non-logam ini ada aturan lain selain menggunakan aturan awalan, yaitu menggunakan bilangan oksidasi. Kalau menggunakan bilangan oksidasi, rumusannya yaitu menyebutkan unsur non-logam pertama nitrogen, kemudian menyebutkan bilangan oksidasi nitrogen. Nah, ini sekarang kita hitung dulu bilangan oksidasi nitrogen. Untuk menghitung bilangan oksidasi secara umum, misalnya bilangan oksidasi unsur A dalam senyawa AyBx dirumuskan X. X ini jumlah atom B, kali valensi B dibagi Y. Y ini jumlah atom A. Nah, sekarang kalau menghitung bilangan oksidasi N dalam NF3, berarti X-nya 3. Jumlah atom F3. F golongan 7A mempunyai valensi 1. Jumlah atom N 1. Berarti 3 kali 1 dibagi 1 ada 3. Berarti N ini memiliki bilangan oksidasi 3. Terus F-nya sama dengan yang ini. Nama unsur ditambah akhiran ida. Jadi ini namanya yang menggunakan bilangan oksidasi yaitu nitrogen 3 fluorida.
Kita lanjutkan untuk soal nomor 2, MgBr2. Terdiri dari 2 atom, berarti senyawa biner. Kita lihat, oh ternyata Mg adalah unsur logam, tapi golongan A, ini golongan 2A. Terus Br berarti unsur non-logam. Nah, senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam, logamnya golongan A, aturan pemberian namanya seperti ini. Menyebutkan nama unsur logam golongan A, disambung dengan nama unsur non-logam, ditambah akhiran ida. Jadi cukup menyebutkan ini, Mg magnesium, bromnya ditambah ida jadi bromida. Nah, duanya gimana? Duanya tidak disebutkan karena menurut rumusannya tidak menggunakan jumlah atom. Jadi namanya cukup magnesium bromida. Kita lanjutkan soal nomor 3. K yang C ya, nomor 1 yang C. K2CRO4. Nah, ini berarti lebih dari 2 atom. Berarti ini tergolong senyawa poliatom. Sekarang kita analisa dulu. K itu termasuk apa? Unsur logam golongan A. K itu golongan 1A. CrO4. Nah, ini gabungan atom. Berarti ini ion poliatom. Bermuatan negatif berarti ini anion poliatom. Sekarang rumusan pemberian nama bagaimana? Menyebutkan nama unsur logam A diikuti nama anion poliatom. Nah, ini nama anion poliatom ini sudah ada tabelnya. Tetapi untuk menghafalkan sebenarnya ada cara. Ini ion poliatom ini kan mengandung Cr dan O. Cr itu krom, biasanya kalau mengandung O itu berakhiran at, berarti menjadi kromat. Jadi anion poliatom ini namanya kromat. Jadi namanya cukup menyebutkan ini kalium, ini ion poliatom, ini kromat. Jumlah atom K bagaimana disebutkan apa tidak? Tidak perlu karena K adalah unsur logam. Jadi namanya menjadi kalium kromat, bukan dikalium kromat. Kita lanjutkan soal yang D, yaitu PbS. Ini terdiri dari 2 atom, berarti senyawa biner. Kemudian Pb merupakan unsur logam transisi, S merupakan unsur non-logam. Nah, ini yang diminta yaitu tata nama menurut aturan IUPAC, yaitu nama sistematis. Jadi ini mengandung unsur logam transisi, jadi yang diminta nama menurut aturan sistematis. Rumusannya seperti ini, yaitu menyebutkan nama Indonesia unsur logam transisi, kemudian disambung dengan bilangan oksidasi unsur transisi, disambung lagi dengan nama unsur non-logam ditambah ida. Sekarang kita hitung dulu bilangan oksidasi Pb. Rumusnya seperti ini, rumus umum. Berarti kalau menghitung bilangan oksidasi Pb dalam PbS, jumlah atom S1, bilangan oksidasi S2 karena S golongan 6A berarti valensinya 2. Jumlah atom Pb 1, berarti 1 kali 2 dibagi 1 ketemu 2. Jadi namanya ini nanti nama Pb Indonesia itu berarti timbal. Bilangan oksidasinya 2. S itu sulfur, berakhiran ida menjadi sulfida. Jadi namanya timbal 2 sulfida. Bilangan oksidasinya ditulis pakai angka Romawi, ditulis di dalam kurung. Kita lanjutkan soal yang E, yaitu Fe2CO3 3 kali. Nah, ini sudah jelas ini senyawa poliatom, di mana terdiri dari unsur logam transisi dan ini anion poliatom. Nah, rumusan pemberian nama sistematis yaitu untuk unsur logam transisi menggunakan nama Indonesia, terus disambung dengan bilangan oksidasi unsur transisi, kemudian diikuti nama anion poliatom. Nah, ini Fe nama Indonesia besi.
Nah, sekarang kita hitung dulu bilangan oksidasi Fe. Rumusannya begini. Jadi ini Fe-nya ini, A ini diganti Fe, B-nya ini diganti CO3. Berarti di sini Y-nya 2, X-nya 3. Nah, berarti bilangan oksidasi Fe adalah ini 3 kali 2. 2 itu dari mana? Valensi. Valensi itu sama dengan muatan. Ion CO3 itu muatannya 2 min. Berarti muatannya 2 min, valensinya 2. Berarti 3 kali 2. Dibagi jumlah atom Fe 2. 3 kali 2 dibagi 2. Ada 3. Jadi namanya ini nanti besi 3. Nah, ini nama anion poliatom sudah ada di tabel. Seperti tadi sudah saya katakan, untuk lebih mudah menghafalkan, ion poliatom ini kan mengandung C. C itu karbonat, kalau mengandung O menjadi C itu karbon, kalau mengandung O menjadi karbonat. Jadi namanya ini nanti adalah besi 3 karbonat. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara memberikan nama senyawa?